Dan kita sudah tahu bahwa ada 2 strand. Jadi kita mau belajar RNA polymerase hari ini ya. RNA polymerase. Tolong tanya ya kalau kurang mengerti ya. Kita pelan-pelan dan maju perlahan-lahan. Ya. Jadi kita tahu ada dua strand DNA ya. Ya. DTS dan Non-DTS. non-DTS ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada berapa kemungkinan DTS prime-nya? 3553. Tiganya bisa di mana saja? DTS. Tiganya bisa di mana? Kiri sama kanan. Kiri atau kanan kan? Jadi dua kemungkinannya. Oke, kita mau ganti warnanya ya. Jadi DTS anggapan warna hijau, oke? Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kita gambar kemungkinannya di sini ya. Oke. Kemungkinan pertama, tiganya di sebelah mana? Kanan atau kiri? 35 sama 53. Oke. Ya, jadi ini 3 prime, 5 prime, atau di bawahnya artinya 5 prime, 3 prime, betul? Iya. Dan di sini 5, 3. 3 sama 35. 35. Nah, ini dua kemungkinan. Semua ngerti ini? Ya. Oke. Kalau yang A, coba chat Kak Geidi. Coba yang chat ke Kak Geidi. A. Arahnya, tolong sebutkan arahnya ya. Yang A ini pilih A dari kanan ke kiri, atau B dari kiri ke kanan. Yang A ya, DTS. Terus jawab juga yang B, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi tolong jawab A sama B, silakan. A. Ya. Kanan ke kiri itu arahnya ke Ya, arahnya DTS sayang. kanan ke kiri itu maksudnya arahnya kayak gimana, dari titik kanan ke titik kiri. Ya. Oh, Ini ke kanan itu, oke? Nah, jadi jawab A dan B. C. Ya, Sally. Saya mau make sure lagi, C. Itu dari yang mau dibilang arah DTS-nya ya, C, atau non-DTS-nya? DTS sayang. Ini Oh, nomor 1, ini nomor 2 ya. Yang hijau. Oke, C. Thank you, C. C, bisa ulang C pertanyaannya gimana, C? Ini tadi Arah agak- prime-nya kemana sayang? Kanan ke kiri atau kiri ke kanan kalau DTS yang warna hijau? Oke, C. Sally masih salah ya? Kak. Oke, Manda. Oke, Manda mantap. Kak. Mantap. Iya, Katie. Kak, aku agak bingung soalnya aku nggak bisa bedain kiri sama kanan. Oke. Ini kiri, ini kanan. C. Kan? Oke, Kak. Thank you. Sama-sama, sayang. Ya, Sally. Pertanyaannya apa, Kak Gedi? Yang hijau ini DTS, ya kan? Arah prime-nya dari mana ke mana, gitu pertanyaannya. Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, oke? Oh, oke, C.
Maribel, yang dijawab cuman DTS ya sayang. Jadi Maribel pilih nomor 1 ini, DTS-nya warna hijau, A atau B gitu Maribel. Jadi Mice nggak tanya non DTS-nya ya. Miren udah betul. Ini yang kedua ini siapa ya? Nest dan Jobs ini yang pertama siapa, yang kedua siapa? Jawabannya beda. Boleh nggak jawab sesuai instruksi, pilih A atau B gitu. Jadi 1 misalnya B, 2 A gitu. Jadi kalian nggak usah tulis lagi atau apa, tinggal jawab aja. Oke, Oke. Kak. Hani nomor 1 oke. Matthew mantap. Silakan yang lain. Seli C udah C. Seli baru 1. Yang satunya apa Seli? Ada 2 nomor kan? Kenapa C? Ada 2 nomor. Ini nomor 1, ini nomor 2. langsung. Ya. Yang nomor 2 apa? Tinggal Seli nomor 2 aja yang belum. Oke. Ronald masih salah. Punyaku betul ke? Betul, C. Mantap. Maribel salah. Kalau itu. Kalau salah itu ya satunya ya pasti ya. Aduh, kalian masih bingung ya DTS ya, non DTS-nya ya. Seli udah C. Aca nggak sesuai instruksi. Mice bilang tulis dia punya A atau B sayang. Oke, Mica. Ya, mantap. Oke, Nes, mantap. Ronald tadi udah diperbaiki, mantap. Aku juga tadi ada kiriman kiri kanan. Oh iya. Tapi Kalau sudah ini kan sudah di BA kan? Sudah ganti abjad. Oke, Jobs coba ganti lagi. Oke, coba yang masih salah-salah coba lihat, perhatikan di sini ya. Kita mau jawab ini ya. Yang udah benar mantap, berarti sudah mantap. Coba lihat. Jadi kan Kak Gedi tanya toh, yang ini toh, yang hijau atau putih yang Kak Gedi tanya? Hijau. Hijau. Hijau DTS atau non DTS? DTS. DTS dari 3 ke 5 atau 5 ke 3? 3 ke 5. Kalau 3 ke 5, apakah mau jawab dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi coba perhatikan yang masih jawab A nomor 1, apakah bisa melihat kesalahannya? Aca, gimana Aca? Ya, Mica. Bisa ngerti? Artinya yang nomor 2 apa Aca? Coba Aca, kalau ngerti nomor 2 pasti betul. Apa nomor 2? DTS. Yang DTS itu adalah Nomor 2 ya? yang kedua itu ini kiri kanan ya, Mica. Ya, jawab kiri kanan. Kalau nomor 2 dari mana ke mana? Kalau DTS. Kalau DTS kanan ke kiri. Semua setuju nggak dari kanan ke kiri kalau nomor 2? Setuju. Oh, oke, mantap. Bagaimana? Apakah Jobs ngerti itu? Maribel ngerti itu, Maribel? Iya, Bisa? Mica. Oke. Cika mantap. Oke. Nah, jadi make sure. Ingat aja. Dia selalu 35. Mau arahnya dari kanan ke kiri yang kalian lihat apa? 35. Oke, sekarang nomor 4 dan nomor 5 non DTS. Coba tulis arahnya di mana yang benar. Ayo.
Non-DTS, ingat ya, non-DTS, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi nomor 4 jawabannya A atau B, nomor 5 jawabannya A atau B. Ayo, pasti bisa ini. C bisa ulang C, tadi hanya ada putus. Boleh, jadi kalau non-DTS nomor 4, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, jawab abjadnya aja langsung. Misalnya 4 apa gitu, 5 apa, boleh ya Hani? Boleh C. Oke, mantap sayang. Oke, Seli. Satu lagi Seli. Manda, bisa mengerti Manda? Oke. Ini non-DTS ya. Ini udah C 22 1245 gitu. Ronald tolong diganti. Manda tolong diganti. Aca sayang, pakai abjadnya sayang. Jangan tulis lagi. Aca kecapek-capek, tulis kanan ke kiri, kiri ke kanan, tapi instruksinya cuma tulis abjad sayang. Abjad itu apa, Mice? Ini dia punya A, B-nya sayang. Itu abjadnya, hurufnya. Ya. Aku juga ganti ya, Kak? Ya, ganti. Ini non-DTS, non-DTS, non-DTS. Kak, kalau aku punya Oke, kalau Manda punya ya? Oh, siapa punya ini? Ada yang di ini, aku. KD. KD. Oke. KD. Kalau udah salah itu pasti udah tahu ya yang satunya ya. Oke, KD mantap. CC Oke, Lisa mantap. Cika mantap. Ini yang barusan kan? Atau yang dari tadi ini? Oh, ini Cika yang dari tadi. Cika belum ya? Manda, oke. Terus sedangkan Ronald, oke, mantap. Ronald. Oke, Delano langsung 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Mantap. Matthew, thank you. Walaupun nomornya salah. 1, 2. Oke? Oke, gimana? Semua sudah jawab? Sudah mengerti? Aca sayang. Kayak pelajaran di kids itu loh, di anak-anak. Kalau misalnya nomor 4 itu, Aca pilih A atau B gitu sayang. Yang A itu kanan ke kiri, B kiri ke kanan, gitu aja. Boleh? Oke, Aca puji Tuhan udah ngerti. Nomor 4 apa A gitu? Nomor 5 apa? Oke, thank you. Oke, thank you semua. Kita mau jawab. Kalau non-DTS itu 5 ke 3 atau 3 ke 5? 5 ke 3. 5 ke 3. 5 ke 3. Kalau 5 ke 3, Aca kenapa jawabnya kanan ke kiri, Aca? Harusnya kiri ke kanan ya? Coba pikir reason, ayo. Kalau 5-3 dari mana duluan, sayang? Dari 5. Iya, sebelah mana, sayang? Mice tahu 5. 5 sebelah mana? Kiri. Kiri kemana? Ke kanan. Jawabannya B. Yang jawab, kita lihat sebagian besar sudah ngerti semua. Mantap ya, puji Tuhan ya. Terus Aca, coba lihat yang nomor 5. Dari mana ke mana? Non-DTS. Dari 3 ke 5. Ya, Aca cepet-cepet jawabnya. Dari kanan ke kiri. Coba, non-DTS dari 3 ke 5. Teman-teman yang lain setuju enggak dari 3 ke 5 non-DTS? Teman-teman yang lain setuju sama Aca? Tidak.
Ayo, Tidak. dulu aja. Non DTS sayang. Non DTS. DTS, kalau DTS berapa teman-teman? Tolong bantu aja kalau DTS. Kalau Lima. DTS 3 Kalau ke 5. Oke, DTS 3 ke 5 aja. Non DTS artinya berapa ke berapa aja? 5 ke 3. Itu dia. Boleh aja? Artinya kalau nomor 5 artinya kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Nomor 5. Nomor 5 itu kanan ke kiri. Semua setuju sama Aca? Semua setuju? Kanan ke kiri nomor 5? Setuju. Setuju. Oke. Yang lain gimana? Setuju, Kak. Oke. Setuju, Kak. Oke, thank you. Oke, kalau gitu sudah mantap, oke? Nah, sekarang kita mau belajar tentang RNA polymerase. Jadi, ini dari ada kata namanya polimer. Ada kata polimer kan? Ditambah ase, boleh? Jadi namanya polymerase, boleh? Kalau ase ini namanya enzim, apa? Enzim. 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 Jadi RNA kalau ada kata ase, amilase atau yang lain belakangnya ase, kita tahu itu di dalam tubuh sebagai apa? Enzim. Enzim. Apakah bisa mengerti? Jadi kita nggak usah kita ngerti RNA polymerase itu apa berdasarkan namanya. Bagaimana? Bisa? Bisa, C. Nah, gampang kan? Nah, pertanyaannya, RNA polymerase ini fungsinya enzim untuk apa? Boleh? Gimana, C? Pertanyaannya, RNA polymerase ini enzim yang berfungsi untuk apa? Bagaimana? Apakah mengerti pertanyaannya? Belum, C. Mak Hani masih putus-putus. Oke, jadi RNA polymerase ini adalah enzim yang berfungsi untuk apa? Itu pertanyaannya. Oh iya, C. Nah, mantap. Bagaimana yang lain mengerti pertanyaannya? Ngerti, Micep. Ngerti ya. Nah, yang pasti kita tahu ini enzim. Nah, kalau enzim di dalam tubuh itu sebagai apa? Ayo, ngerti nggak enzim untuk apa? Membantu pencernaan. Nah, kalau membantu pencernaan, sebagai apa dia? Memecah protein. Nah, memecah protein, memecah glukosa, semua kan? Dia itu seperti gunting, boleh? Dia potong-potong, betul? Bagaimana? Itu fungsi enzim, bagaimana? Jadi, memotong untuk menjadi sesuatu hal, jadi misalnya protein dipecahkan, kan? Itu pakai apa? Enzim. Enzim. Contohnya hal-hal yang masuk ke dalam mulut itu dipecahkan pakai enzim apa? Amilase kan, yang dikeluarkan air liur, betul nggak? Boleh gitu semuanya? Nanti kalau yang di dalam perut ada lagi ya, kakak belum hafalin ya, kakak nggak tahu yang di perut apa. Ini kita kalau belajar bisa tahu tentang itu semua ya. Oke, jadi kita tahu RNA polymerase ini ada hubungannya dengan apa paling nggak? Ayo. RNA. Apalagi? Kita belajar apa yang paling utama nih? RNA polymerase. DNA. Boleh? Boleh?
Boleh. Lihat ini ada 2 strand DNA atau RNA? DNA. DNA. Jadi RNA polymerase ini ada hubungannya dengan DNA. Waduh, sudah bisa ngerti semuanya? Sudah, C. Oke. Nah, lalu fungsinya apa sih enzim RNA polymerase? Boleh? Atau enggak, kita nggak usah pakai nama enzim lagi ya. Kita langsung ngomong RNA polymerase, karena dengan ngomong ase, kita sudah tahu kalau ini apa? Enzim. Enzim. Boleh? Boleh semuanya? Jadi Boleh. dengan kita ngomong polymerase, ada ase, oh ini enzim nih, nggak usah kita bilang enzim RNA polymerase, nggak usah bilang lagi gimana. Karena ada kata apa? Ase, boleh? Boleh, C. Nah, seru ya, seru ya. Iya, Oke. Nah, fungsi si RNA polymerase ini adalah ini nih ya. Tadi yang hijau apa, yo? DNA. DTS. DTS. Apa ada yang bilang DS. ah? Tolong direvisi. DTS atau non DTS? DTS. Karena kita tahu DNA kan? DTS ya sayangnya. Oke, ini gini kan? Oke. Ingat, arahnya kita misalnya bilanglah ini 3, kita pakai ini ya. Ini 3 prime, artinya di pucuk sini yang warna hijau prime berapa? 5. 5. 5. Artinya yang putih bawah ini berapa? 3. Artinya sini berapa? 5. Mantap semuanya, oke? Arah gerak, oke, perhatikan baik-baik ya, ini poin penting. Arah gerak RNA, ya. Oke. Arah geraknya RNA polymerase ini adalah sesuai dengan DTS. Jadi dia mau jalan ke arah mana dia gerak itu sesuai dengan arah apa? DTS. DTS. Boleh? Boleh? Ya. Jadi, kalau coba ketik ke Kak Geidi, berdasarkan gambar yang Kak Geidi gambar di sini, kira-kira RNA polymerase dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, silakan. Ayo, seru nih. Gimana, C, pertanyaannya? Jadi dengan gambar yang ada yang ini, yang hijau, yang kemelungker-melungker ini, yang bentuknya double helix, ini yang ada di sini, kira-kira RNA polymerase dia punya arah gerak dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Nah, ayo. Oke, C. Oke, thank you Manda. Aku udah ya, Kak. Oke, thank you Ronald dan Rachel. Kak, aku juga udah. Katie, thank you. Thank you Delano. Thank you Cece Linda. Thank you Aca. Waduh. Aca punya kiri ada hanya ya. Iya. Thank you Tika. Ayo yang lain aktif ya. Silakan, masih ditunggu 1 menit lagi. Siapa yang udah kirim saya? Yang Kak Kika sudah, Cece Linda sudah. Aku. Iren sudah, ya oke, mantap Iren. Ada lagi yang mau kirim, masih ditunggu. Kayaknya Matthew putus-putus ya. Matthew putus-putus, oke. Oh iya, namanya Santa Rachel ya, oke. Siap, terima kasih informasinya.
Thank you. Delano dari WA Cika. Thank you. Kalian tetanggaan ya? Sering sama-sama. Oke, thank you, C. Ini siapa? Yang ada C ini Evelyn ya? Evelyn. Oke, thank you, Evelyn. Oke, mantap semua jawabannya. Nggak ada yang salah karena kalian udah ngerti DNA prime-nya. Mantap. Jadi arah kalau kita kasih warna RNA polymerase, kita kasih warna biru muda supaya kelihatan dia arahnya gini. Boleh? Oke, aku ganti laptop ya. Sudah Oh, bisa. sudah bisa ya, C. Boleh. Kekecilan HP-nya soalnya Evelyn yang ini. Oke, boleh, boleh. Oke. Oke. Iya, ada yang nggak ngerti atau ngerti semua ini? Boleh. Hani ngerti, Ce. Ngerti, Kak. Oke, Hani ngerti, Hani? Enggak, Ce. Nggak ngerti. Oke. RNA polymerase masuknya sesuai dengan arah DNA DTS. DTS-nya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sayang? DTS warna apa, sayang? Hijau atau putih? Halo? Putus ya? Halo, Hani? Halo, Hani? Hani putus lagi ya? Oh iya, hujan deras katanya Hani ya. Oke, bagaimana yang lain selain Hani, ngerti nggak? Sudah boleh maju lagi? Iya, Mica. Oke, mantap. Oh, ini Hani masuk lagi. Oke, jadi arahnya dia untuk masuk, ini poin pertama ya. Poin pertama tuh kita... Ce, maaf, Ce. Hani putus. Oh iya, Hani. Hani yang DTS hijau atau putih? Hijau, Ce. Arahnya kalau hijau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan ya, Ce. Apakah Hani tanya atau yakin? Apakah Hani tanya ke Cece lagi atau Hani yakin itu jawabannya karena Hani udah ngerti yang tadi? Enggak, Hani enggak nanya, Ce. Hani maksudnya salah nada. Oh, coba nadanya yang menjawab, sayang. Coba. Kiri ke kanan, Ce. Waduh, mantap loh Hani. Nah, Hani, kalau Hani sudah tahu arahnya DTS, Hani bisa ngerti arahnya RNA polymerase. Arahnya RNA polymerase selalu sama dengan DTS. Gimana? Iya, Ce. Bisa ngerti? Bisa jadi arahnya polymerase itu sama kayak DTS arahnya, kiri ke kanan. Betul, dia selalu menujunya arahnya sesuai dengan DTS. 3 ke 5. Bagaimana? Boleh? Boleh, Ce. Oke, jadi enzim kita tahu arah gerak enzimnya ini dari sesuai dengan apa? Non-DTS atau DTS? DTS. DTS. Nah, dia fungsinya apa sih? Oke, kita mau belajar dia punya fungsi dulu pertama, oke? Apakah semua di step ini sudah ngerti arah? Jadi yang pertama, kalian harus bisa jelaskan arah RNAP, oke? Boleh? Kalian sudah ngerti semua? Iya, Ce. Oke, centang. Yang kedua, tugasnya apa? Boleh? Kak, tadi apa? Tugasnya RNA polymerase ngapain dia jalan-jalan di DNA terus arahnya ke apa namanya dari sesuai dengan DTS, ngapain dia di situ, fungsinya apa? Itu kan yang kita mau tanya kan, Katie? Apakah kira-kira
Apakah kira-kira kalau Tuhan ciptakan sesuatu, oh saya cuman iseng aja sih di sini, ada yang gitu kira-kira? Nggak ada. Nggak ada dong. Artinya semua yang ada di dalam tubuh ada fungsinya. Bagaimana? Ya, C. Aduh, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Fungsinya terus apa dia kan? Oke. Jadi, oke. Kalau misalnya dia gini kan, kita mau ini. Ya. Terus dia kita bikin yang ini ya. Misalnya yang mau di-copy adalah dari sini ke sini. Ini mau di-copy, oke? Boleh? Yang mau di-copy mana? Ini kan? Jadi yang mau di-copy atau di-transkrip. Masih ingat kan? Transcription kan? Iya. Ya. Dari ini yang mau di-copy. Artinya yang ini prime berapa? Ayo. 3. Prime 3. 3. Nah, ini prime. 5. 5. Ini prime. 5. 3. Jadi, tugasnya RNA polymerase adalah dia ini kayak apa? Ayo coba yang sering kita pakai di dalam yang sering kita pakai sehari-hari. Ini kayak apa? Ayo. Bentuknya kayak Kereta api. apa? Yang kita pakai. Apa, C? Kayak anting-anting. Rantai. Rantai, oke, thank you rantai. Apakah kita pakai rantai? Pertanyaannya. Enggak, thank you. Kayak rambut, thank you. C, kita nggak bukannya. Kalau rambut memang kita punya ya, C, bukan pakai rambut ya. Karet, oke, jadi artinya kita pakai karet ya. Ini yang kita pakai sehari-hari nih. Baju. Bajunya apa hubungannya sama gambar ini? Nggak ada sih. Apa dong? Oke, cluenya jaket. Resleting. Itu dia resleting, betul nggak? Nah, ini kayak resleting. Kalau bentuknya gini, resletingnya kebuka atau ketutup? Kebuka. Coba lihat ini, lagi rantai-rantai. Ketutup, betul? Nah, sebelum ditranskrip, resletingnya harus dibuka dulu. Gimana? Dan yang tugas buka resletingnya namanya RNA polymerase. Gimana? Sudah dapat? Oh. Gimana, Sudah, C? Kak. Oke. Jadi, sebelum ditranskrip, melakukan transcription, itu harus dibuka dulu resletingnya. Boleh? Boleh, C. Dan yang buka resletingnya itu adalah RNA polymerase. Apakah tugas dia motong, betul? Untuk memecahkan sesuatu, tadi yang bilang fungsi enzim. Iya, tugasnya buka. Nah, jadi tugasnya RNA polymerase adalah unzip. Bagaimana? Apakah semua sudah ngerti tugasnya RNA polymerase? Tugasnya ansip. Tommy, C. Tugasnya Ya, unzip ya, C. ya, dia unzip. Boleh? Boleh, C. Mhm. Oke, sampai sini ada yang bingung atau semua udah ngerti? Kalau aja ngerti, C. Oke, Unzip. unzip itu membuka, sayang. Berarti yang ya. Gimana ya? Aduh. Yang membuka apa, Hani?
Yang buka itu kan RNA. RNA apa itu namanya? Polimerase-nya kan? Ya, polimerase, betul. Itu aja. DTS-nya Hah? ada hubungannya sama DTS-nya nggak, Cek? Tadi apa? Tadi apa hubungan sama DTS? Apanya yang connect dengan DTS tadi? Ada yang mau jelaskan ke Hani nggak apa hubungannya sama DTS? Silakan. Apa? Apa yang hubungannya dengan DTS? RNA polimerase. Apa hubungannya RNA polimerase sama kita tahu DTS? Apa Kakak ada hubungannya? manggil Ian ya, Kak? Oh, nggak ada Ian. Oh, Atau Ian mau jawab? enggak, tadi lagi doa buka. Oh Dan iya, kira nggak apa-apa Ian. dipanggil Ian yang dipanggil. Cuman Oke. koreksi. Oke. Thank you Ian sudah respon. Oke, gimana? Apa tadi hubungannya DNA RNA polimerase sama DTS? Ayo. RNA polimerase itu yang misain kayak yang buka. Kan itu apa hubungannya dia bisa connect sama kita harus tahu hubungannya sama DTS? Apa hubungannya tadi? Supaya apa? Supaya saya tahu arah RNA polimerase. Boleh? Tadi kita bilang belajar apa tadi yang pertama? Arah RNA polimerase kan? Dengan kita tahu DTS, kita tahu arahnya ke kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Gimana? Bisa ingat? Oh iya. Karena saya Ya, jadi DTS itu kita harus tahu yang mana DTS supaya kita ngerti arahnya RNA apa. dari kiri ke kanan. Arahnya RNA apa sayang? Pertanyaannya. RNA itu kan ada DTS. RNA apa sayang? RNA apa? RNA polimerase. Itu dia. Itu dia. Jadi kita tahu DTS-nya misalnya 3 ke 5 nih. Oh, 3 ke 5 kiri ke kanan nih. Dia punya DTS. Itu fungsinya apa? Supaya kita tahu arah RNA polimerase juga dari mana ke mana. Dari kiri ke kanan. Itu dia. Jadi dia buka resletingnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Ke kanan. Mantap semua. Gimana? Bisa? Loh, Pak mau tanya. Itu yang kan kotaan itu kan diansip. Berarti yang di sebelah yang nggak ke kotaan atau ke yang sebelah kiri atau kanan yang nggak di kotaan itu nggak diansip dong? Betul, karena cuman di copy yang dibutuhkan. Yang diansip adalah yang di copy. Gimana? Oh, kok bisa gitu ya? Yang lainnya nggak kebuka. Kan yang dibutuhkan saja. Kalau nggak dibutuhkan jangan dimakan dong. Tapi kayak wow. Iya, itu dia tubuh kita mantap kan. Cuman manusia kan memakan sesuatu yang nggak dibutuhkan, betul? Ya. Ngopi yang dibutuhkan aja. Kalau manusia masukkan semua yang nggak dibutuhkan juga dimasukkan. Gimana? Jadi kita belajar nggak dari DNA nih? Oh, kalau saya nggak butuh, saya nggak masukin, betul nggak? Jadi saya harus belajar nggak apa yang dibutuhkan tubuh supaya saya masukin yang dibutuhkan apa? Tubuh. Itu dia. Boleh? Ya, Mika. Yang gimana? Ronald sama Santa bisa ngerti? Ian, Katie. Bisa. Oke, mantap. Manda. Kak, Ian bisa? bisa, Kak, bisa. Oke, that's good. Ada pertanyaan, Iren? Silakan. Wah, jadi itu tugasnya yang RNA polimerase itu untuk buka yang resletingnya yang untuk nge-transkrip. Iya, itu dia. Betul sekali. Oke? Oke, Kak, thank you. Ini masih awal ya. Ini awal banget. Nanti akan tambah lagi ceritanya, oke? Apakah semua sudah jelas siap untuk tahap berikutnya? Siap? Ada yang bilang, Ya. saya belum siap, Kak, belum mantap. Boleh dibantu.
Sudah ya? Oke, artinya kalau udah nggak jawab, semuanya siap. Oke? Oke, jadi RNA ini, dia ini, misalnya ini ya, kita mau gambar, misalnya kita pakai warna hari ini, color code-nya hijau DTS, putih non DTS, oke? Jadi misalnya dia gini ya, gini ya, artinya ini gini kan? Ini sebenarnya lebih. Kak, ini apa, Kak? Ini kayaknya aku salah gambar. Kita mau jelaskan sesuatu, tapi oke. Susah juga nih gambarnya. Oke, sampai sini aja lah, jangan panjang-panjang ya. Ini DNA ya. Aku sampai bingung sendiri nih gambarnya. Pokoknya kalian tahu lah ya, ini bentuknya itu sebenarnya kayak gini. Oke? Bahkan aku nggak bisa gambar. Oke, ini umpamanya lah ya. Kalian nggak usah, aku nggak pintar gambar soalnya. Kecuali, jadi gini lah ya. Oke? Nah, gini ya. Oke, dia tuh anggap gambarnya itu sebenarnya seindah ini, oke? Tapi aku tuh pingin gambarnya dia ngelengkung-ngelengkung sesuai dengan jalur. Tadi RNA polymerase apa? Dari kiri ke kanan kayak DTS. Artinya arahnya ke kiri ke kanan kan? Ya. Nah, dia itu kayak dia itu jalan-jalan gitu loh. Nah, dia itu kayak pergi, dia tuh kayak jalan-jalan, jadi ikutin arahnya si siapa? Si DTS, boleh? Oh, yang jalan-jalan itu yang warna biru muda itu RNA polymerase. Jadi kalau misalnya ini, jadi RNA polymerase-nya tuh kayak nah gitu, dia ngelewatin dia punya apa namanya? Prime jin dia ngelewatin, nah gitu, boleh? Boleh, Cek. Oke, sampai situ boleh ngerti? Oke, ada yang tanya tadi? Apa? Polymerase, RNA polymerase. Biru itu RNA polymerase, ingat, biru RNA polymerase. Nah, ini namanya, kalau misalnya dia lagi jalan-jalan, bahasanya ya, dia lagi kayak mengelilingi DNA, namanya dia lagi hovering. Apa hovering? Hovering. Dia lagi mengapung, kalau misalnya ini kayak mengapung-ngapung gitu loh. Mengapung di DNA. Boleh? Jadi dia lagi mengapung di DNA strand. Nah, kayak gitu. Ini tahap-tahapnya ya. Jadi ibaratnya bahasanya dia lagi apa namanya? Lagi dia kayak jalan sesuai dengan arah DNA template strand, itu bahasa Inggrisnya hovering. Boleh? Boleh, Cek. Boleh. Ya. Saya mau tanya. Ya. Itu tuh apa namanya RNA polymerase itu dia jalannya itu lurus atau dia ikuti DNA punya alurnya sayang? Iya, ikutin. Berarti dia Ikutin kalau DNA-nya, DNA strand-nya. Jadi kalau yang itu ngelewat, yang RNA-P juga ngelewat gitu Nah, ikutin strand-nya sayang, betul. Oh, oke. Thank you. Sama-sama. Oke. Bagaimana? Sampai sini sudah ngerti artinya dia lagi jalan-jalan itu bahasa kerennya hovering. Boleh ngerti semuanya? Boleh, Cek. Oke. Mantap. Tadi ada yang mau tanya, Iren, Cici Linda, atau Evelyn tadi? Atau Halo? Ya, Iren. Yang
Berarti yang RNA polymerase itu ngapung-ngapung. Ya, dia tuh bahasanya dia tuh lagi jalan-jalan itu bahasanya hovering. Oke, Kak, thank you. Atau dia itu kayak ngapung karena kan di tubuh kan ada unsur airnya gitu kan. Nah, jadi dia bahasanya dia terapung di strand-strandnya gitu loh, hovering ya. Boleh? Boleh, Cek. Oke. Oke. Tapi dia punya arah gerak. Arah geraknya kemana? Sesuai dengan DTS atau DTS? DTS. Itu dia, mantap. Boleh? Oke, mau tanya. Iya, sayang. Itu tuh hovering atau hovering? Maksudnya tuh Hovering. Hovering. gimana? Ini hovering, kakak tulis, Cici tulis. Itu yang HOU itu Ini V sayang, V. Bukan hovering, V ini V. V. hovering. Oke. Hovering. Ya, bukan hovering. Kalau U jadi hovering gitu ya. Oke, terima kasih sayang datanya. Oke, mantap. Nah, sekarang kalau kalian udah ngerti itu semua, ya. Kita mau lihat, misalnya ini sekarang gambarnya dia ansip ya. Misalnya dia ansipnya yang ini kan tadi kan. Ini dia mau ansip ini kan. Nah, waktu setelah dia ansip, jadi waktu dia lewat, misalnya ini kan harus yang ini. Jadi waktu dia lewat, dia akan langsung ansip, boleh? Boleh itu? Jadi dia tuh lewat Kayak langsung resleting ansip, Kak. beneran gitu ya, Kak? Iya, kayak resleting gitu loh, betul. Gitu. Jadi itu dia sekalian lewat, sekalian dia buka jalan. Betul. Jadi waktu dia misalnya nih ya, dia kan hovering kan dari sini ke sini kan, set. Ya. Nah, waktu dia masuk di titik yang mau di-copy, langsung pas dia set ke sini ya. Nah, langsung kayak gini bentuknya. Sekarang kita mau ini ya. Mau apa namanya? Mau gambar lagi. Jadi kalau setelah di-unsip tuh kayak gimana sih, Kak, bentuknya? Oke. Ini pakai yang hijau di atas. Walaupun nggak sama titik-titiknya nggak apa-apa ya anak-anak ya, adik-adik ya. Oke, yang penting kalian ngerti lah. Nah, ini gini. Seret. Oke, tadi misalnya yang ini kan, yang mau di-unsip yang tadi mana? Make sure kita pas. Oh, yang hijaunya di atas. Pilih yang hijaunya di atas. Misalnya dari sini ya, sampai yang hijaunya di atas lagi. Sini ya. Nah, artinya, misalnya kayak gitu, wow, kita kayaknya harus pilih dia, stroke erase, jangan stroke erase, kita pilih yang medium erase. Nah, ini di-unsip kan? Sama siapa tadi namanya? RNA polymerase. Kenapa kakak ulang-ulang? Karena ulang-ulang supaya kalian ingat ya. Langsung dia bentuknya seperti ini. Duh. Kelebung bongkar. Bagaimana? Oke. Ini kayak gambar yang kayak biasanya kita gambar. Iya. Nah, yang kakak bilang, kita buat gampang aja ya, gitu. Masih ingat? Ya, Kak. Masih Ternyata enggak. yang buka siapa? RNA polymerase. Oh, thank you RNA polymerase. Nah, gimana? Kalian udah kebuka pelan-pelan ya? Bisa ya? Halo, Iren, silakan. Itu dibuka dibuka sama RNA polymerase itu buat apa? Mau melakukan apa? Siapa yang mau bantu Iren? Saya mau bantu.
Ya, silakan Evelyn. Mau transcription. Nah, itu Itu dia. dibuka kok isa transkripnya itu kok harus dibuka? Kan mau ada satu strain lagi baru, namanya siapa? Ayo, masih ingat transcription menghasilkan apa? Satu strain lagi. Satu strain namanya strain apa? Gene. Bukan. Apa dong? Ayo ingat-ingat. RNA. RNA, terima kasih. Apakah kalau masih gini-gini bisa transkrip menghasilkan satu strain baru namanya RNA? Nggak bisa. Nah, Nggak itu bisa, dia. Kak. Apakah bisa buku di perpustakaan dibawa keluar dari bukunya, bisa nggak dibawa keluar? Enggak. Harus. Nggak bisa. Kalau mau kopi bukunya dibuka atau ditutup? Buka. Dibuka. Terus apakah waktu dibuka dapat kertas baru hasil kopian? Betul? Ya. Sama nggak kayak ini? Kalau mau dikopi dibuka dulu supaya ada strain baru yang nanti bisa dibawa keluar dari perpustakaan. Setuju? Gitu dia. Perpustakaan namanya apa? Setuju, Kak. Perpustakaannya namanya apa? Hayo. Bukan. Yang itu apa itu? Yang apa itu? Apa sih namanya? Depannya N. Nitrogenous base. Nukleus. Nitrogenous base itu ini ya sayang yang mau di-copy ya. Oke. Berarti kertas barunya itu RNA, isinya dalamnya itu NB. Jangan ke situ dulu deh. Yang penting kalian ngerti nggak? Ini dia dibuka bentuknya jadi gini. Nanti habis itu kita tambahin itu lagi. Oke? Oke. Siap ya? Boleh. Jadi ini sebelum Jadi yang apa? ya, Nukleus itu apa? nukleus itu seperti dia punya perpustakaan. Oke, Kak. Thank Ya. you. Sama-sama. Jadi ini adalah sebelum RNA polymerase lewat, betul? Yes. Ini setelah RNA polymerase lewat, gimana? Ya. Oke, mantap. Oke, jadi ya di sini enzimnya dia potong kan yang dia punya zippernya. Kalau misalnya kalian punya nggak jaket yang ada resleting? Ya? Ada. Nah, ya, kalau misalnya kebuka, apakah kaitan antara kanan dan kiri dilepasin? Iya. Iya, Kak. Kebuka. Nah, yang mengikat satu sama lain itu ya, dia itu ada masih ingat kan bahwa kalau kimia kan ada ikatan-ikatannya kan, betul nggak? Kalau resleting kayak ada yang ngikat nggak? Iya. Kan makanya dia ketutup, betul? Iya. Nah, ini kenapa ketutup? Karena diikat namanya oleh hydrogen bond. Boleh? Oh, hydrogen. Ya, bond pengikat. Kalian masih ingat nggak ada banyak yang kita pas belajar sugar itu? Ada H di sini ya kan? Ada OH, ya kan? Ada HO, ada H yang di dalam. Masih ingat nggak semuanya? Iya. Ada C prime 1, prime 2, betul? Ada kalau DNA dia punya C2-nya, nggak ada apanya? Nggak ada oksigen, masih ingat? Iya. Nah, itu dia semua kan. Ini C3, C4, C5 di sini. Nah, ini ikatan-ikatan inilah, hidrogennya inilah yang dilepas sehingga bentuknya kayak gini. Boleh? Nah, kita pokoknya ini. Oh, silakan. Jadi yang nyatuin DTS sama non-DTS itu hydrogen bond. Yang misain DTS sama non-DTS itu polymerase. Ya. Nah, jadi gini, yang kakak mau jelasin tuh kayak gini. Jadi kita lagi nggak belajar untuk detail apa yang ngikat bond-bondnya. Kalau kalian mau belajar ikatan bondnya itu, aduh pusing banget.
yang kayak harus ada yang kalau kalian lihat ya, harus ada yang 2, ada yang kalau kalian belajar kimia unsur-unsurnya ada kan yang ada 3 garis, ada yang oksigennya di bawah, Ya, Kak. ya kan, betul kan? Kalau belajar kimia gitu kan? Nah, itu semua Iya, ikatan-ikatan kita sebutnya hydrogen bond. Jadi ada pengikat hydrogen bond yang mengikat, dan ada unsur-unsur lain juga yang kita nggak usah sebutkan. Yang penting itunya dilepas sama RNA polymerase sehingga bentuknya sekarang jadi kayak gini. Gimana? Bisa ngerti? Iya. Gitu dia. Jadi RNA polymerase adalah enzim yang breakdown hydrogen bond yang mengikat, yang sehingga dia punya bentuk double helix, jadi bentuknya kayak gini sekarang dan siap melakukan transcription. Gimana? Bisa ulang, Cek? Ya, jadi RNA polymerase adalah enzim yang dia membreakdown hydrogen bond-nya DNA, ya kan? Sehingga dia ikatan hydrogen bond-nya terlepas, bentuknya sekarang kayak gini, lurus, bukan double helix lagi, sehingga siap melakukan proses transcription. Boleh, Cek? Boleh ya? Jadi yang siap melakukan proses transcription gambar ini atau gambar ini? Gambar yang keduanya. Gambar kedua. Oke, kalau ini belum diansip atau sudah diansip yang ini? Belum. Masih Belum diansip. Ini sudah diansip, siap lakukan transcription. Gimana? Siap ya? Oke. Oke, mau tanya. Oh ya, silakan. Itu yang apa? Yang dilepas apa tadi? Hydrogen bond, ikatan, ya, ikatan hidrogennya dilepas. Jadi kayak gini bentuknya, itu dia. Ya. Jadi yang ikat mereka apa? Hydrogen bond. Yang dilepasin apa? Hydrogen bond. Sehingga bentuknya sekarang kayak gini dan siap melakukan transcription. Iya. Bisa ya? Oke, siapa yang bingung? Oke, ini make sure pelan-pelan. Iren. Itu yang di copy sama RNA polymerase-nya itu yang DTS atau non DTS? RNA polymerase apakah mengcopy? Bukan maksudnya Kak, yang di copy itu yang mana? Kan RNA polymerase itu kan yang buka di slide-nya. Nah, kan copy yang atas itu yang bawah. Oke. Kalau misalnya kita kira-kira kamu akan mengcopy sesuatu dari template atau non template? Dari template. Oke, jadi kalau mau copy dari mana sayang? DTS. Oke, udah ngerti. Oke Kak, thank you. Ya, Aca. RNA polymerase fungsinya untuk apa? Dia bikin apa? RNA polymerase Dia buka apa? ansip. Ansip apa? Ini apa ini Aca? Ini gambar apa sih? Gambar. Ada yang mau bantu? Ini gambar apa? Aca nggak tahu. Saya mau bantu. Apa? Gambar yang mana dulu nih? Kalau yang hijau itu DTS, kalau yang Coba jangan bilang itu. Ini gambar apa ini? Kalau gambarnya bentuknya kayak gitu, gambar apa? DNA. Oke Aca? Oke, Micia. Jadi RNA polymerase dia ngapain? Dia ansip. Ansip apa? Dia ansip DNA. DNA yang mau di apa? Yang mau di DNA bagian apa? Bagian apa? DNA bagian apa ini? Jin. Nah, jadi kan DNA itu kan yang panjang kan? Tapi dia hanya
menansip gene yang mau di apa? Yang mau diansip. Oh, di copy. Atau di transkrip. Ya, ada yang bilang transkrip tadi kan? Oke? Ya, Mica. Oke, jadi kita tulis ini ya. Jadi RNA polymerase dia mengansip gene dari DNA yang akan di-copy atau ditranskrip. Oke? Boleh? Aca bisa ngerti? Bisa? Ya, Mica. Ya, jadi dia akan ansip, akan buka nih yang gene yang mau di-copy. Bentuknya jadi kayak gini. Boleh? Dan RNA polymerase ini, karena dia adalah enzim, betul? Karena ada kata apa, Aca? Karena ada kata ansip. Aca nggak perhatikan pertanyaannya baik-baik ya. Dia, RNA polymerase ini adalah enzim karena ada kata... Karena ada kata... Masa ada kata ansip di RNA polymerase? Itu nggak perhatikan pertanyaan baik-baik. Coba Aca sebelum menjawab, perhatikan pertanyaannya Mice baik-baik, pasti Aca bisa jawabnya. Oke, Mica. Jadi ini RNA polymerase ini adalah enzim karena ada kata, tadi Aca pertama-tama jawabnya keras-keras loh. Bisa jawab loh. Oke, Aca kayaknya lupa, ada yang mau tolong nggak Aca? Silakan. Ase. Gimana Aca? Dia, RNA polymerase, adalah enzim karena ada kata apa, sayang? Ase. Ase, mantap. Artinya RNA polymerase yang ansip gene dari DNA yang akan di-copy dan ditranskrip, yang dia adalah enzim untuk mencopy. Aca, apakah mengcopy? Dari tadi ada yang bilang mengcopy. Enzim tugasnya potong atau mengcopy? Potong-potong, oke? Dia membreakdown. Membreakdown itu artinya menghancurkan, oke? Boleh, sayang? Ya, Mica. Menghancurkan hydrogen bond atau ikatan hidrogen. Hidrogen. Boleh? Jadi dia RNA polymerase ini adalah enzim yang membreakdown atau melepaskan, gitu aja ya. Bahasa Indonesia bagusnya melepasnya, menghancurkan. Melepaskan ikatan hidrogen. Sehingga kalau misalnya bentuknya kayak kepangan ini, yang mengikat apa? Kalau misalnya Aca dikepang pakai karet, kalau yang mengikat ini apa? Itu apa? Hydrogen bond. Kalau misalnya Aca punya kepangan dilepas karet-karetnya, pakai apa? Enzim apa, sayang? Enzim DNA. Oke, Aca nggak mau pikir baik-baik, tolong bantu dong teman-teman. Apa enzimnya? Enzimnya apa, teman-teman? Polymerase. Polymerase, Aca.
Oke, siap. Nah, oke, Aca harus belajar nggak apa-apa Aca. Jawab salah itu nggak apa-apa, tapi Aca harus belajar selalu connect sama alur ceritanya. Karena Mice punya pertanyaan, jawabannya nggak di luar dari jalur ceritanya. Boleh Aca? Boleh, Jadi Mice. kalau Aca ingat-ingat tadi enzim, enzim kan RNA polimerase, pasti Mice nyari RNA polimerase karena nggak ada enzim lain yang selain diajarkan hari ini selain RNA polimerase. Gimana Aca? Iya, Itu Mice. cara jawabnya sayang. Jadi kalau Aca nggak tahu jalan ceritanya, lupa jalan ceritanya, Aca bingung-bingung jawabannya DNA atau DTS, non DTS, nah kayak gitu. Tapi kalau Aca ngerti jalan ceritanya, enzim ASE, yang ada ASE RNA polimerase, artinya ini Mice cari jawabannya RNA polimerase ini. Nah, gitu. Ya sayang? Iya, Mice. Jadi, Aca, yang mengikat DNA jadi bentuknya kepangan adalah? Yang hydrogen bond. Betul. Yang membuat karet-karetnya, atau kalau Aca dikepang pakai karet, dan karetnya namanya hydrogen bond. Yang melepaskan hydrogen bond adalah enzim? Ini loh, ada di layar loh nanya, RNA apa? Polymerase. Itu dia. Oke, Aca harus harus kayak ini ya, kayak kerahkan semua. Cari cara, lihat clue-cluenya, nggak apa-apa karena baru awal nggak apa-apa Aca. Kecuali ujian ya, jangan nyontek ya sayang ya. Oke? Boleh Oke, Aca? Mice. Ya, mantap. Aca nanya kalau nggak ngerti, oke? Mici suka mau tolong sampai ngerti, oke? Iya, Mice. Oke. Yang lain, apakah bisa tertolong dengan Aca tanya? Bisa? Dengan Aca nanya, jadi ada dia punya summary ini, boleh? Boleh semuanya? Katie gimana sayang? Bisa ngerti? Boleh, Cek. Oke. Boleh, Cek. Oke. Katie bisa ngerti sayang? Delano, Cika, bisa? Iya, Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, mantap Delano, Cika, mantap. Oke, Iren. Kak, itu jadi yang breakdown atau yang misain DTS sama non DTS itu kan RNA polymerase. Nah, Betul. RNA polymerase ini enzim. Betul. Oke, Kak. Mantap. Mantap. Oke, siap ya? Apakah siap untuk cerita berikutnya? Nah, ini sekarang kayak karena kakak lihat ini waktunya mendekat-dekatin habis, kita nggak mau kayak biasa ya, nggak mau kalau ada cerita yang panjang, terpotong dan ini, jadi kakak mau tambah satu cerita. Karena kalau udah cerita yang lain, nanti harus ikutin cerita yang berikut-berikutnya, nanti bisa-bisa sampai jam 9:30 nanti nggak kelar, oke? Oke. Jadi kita mau satu cerita lagi, oke? Jadi apa sih yang harus kalian kuasai hari ini? Arah RNA polymerase. Tugasnya apa RNA polymerase ini yang ini, oke? Bisa? Ini tugas RNA polymerase. Arah polymerase yang ini yang pertama, oke? Udah clear semua ya? Itu dia, ya. Jadi ansip, dia bagaimana ansipnya? Dengan melepaskan hydrogen bond, ikatan hidrogen. Oke? Oke, berikutnya. Kita mau kasih tahu cerita satu hal, oke? Jadi, kalau misalnya tubuh, kita mau gambar baru ya, yang kosong. Nah, ini ya. Kalau DNA itu, misalnya nih ya, tubuh kita kan dahsyat banget kan. Tadi yang warna pertama apa? Hijau, oke. Hijau ya dulu. Hani mengerti ya, Hani? Ian ngerti ya? Ronald, Ngerti, Cek. Maribel bisa? Ngerti, Kak. Oke, kalau nggak ngerti tanya ya. Pokoknya tanya aja, nggak apa-apa.
kita semua ini apa namanya sabar untuk menunggu satu sama lain. Karena apakah ada dari antara kita yang nggak dibayar darahnya sama Kristus? Atau semuanya dibayar sama darah Kristus? Dibayar semua, Kak. Nggak ada Artinya kita terkecuali. harus sabar satu sama lain, betul? Asal yang ditunggu sabar memang nggak main-main, sungguh-sungguh mau tahu. Itu mantap kalau ditolong. Tapi kalau main-main ya kakak nggak mau buang waktu untuk mau tolong orang yang main-main. Tapi kalau sungguh-sungguh, walaupun pelan, walaupun nggak ngerti apa, waduh seneng Mbak mau tolong kayak gitu, oke? Nggak apa-apa, oke? Yang penting serius, sungguh-sungguh, waduh itu mantap itu ditolong, oke? Karena Tuhan yang punya power. Kira-kira bisa kalau misalnya tolong orang yang main-main, apakah kuasa Tuhan berlaku nggak buat dia? Enggak. Ya, tapi kalau misalnya orangnya, waduh kayaknya nggak bisa-bisa, tapi apakah kuasa Tuhan yang akan ubahkan orang itu walaupun awalnya dia pelan, betul nggak? Iya, Kak. Itu dia, nanti dia akan mantap karena kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kekuatan manusia, boleh? Itu Ya, dia, Kak. jadi semangat kita semua ya. Oke, misalnya yang tadi ini, oke? Yang tadi ini, kita mau tambah cerita terakhir ini, oke? Tolong dikuasai ya, pelan-pelan aja kita untuk ngerti ini. Misalnya ini kan kita, Kak, gimana Kak mau taunya ini jin yang harus dibuka? Kita tanya gitu kan pasti. Gimana mau tahu bagian inilah yang mau di-copy untuk apa ditranskrip, betul nggak? Gimana mau tahu RNA polymerase ini yang harus dibuka? Kita harus tanya itu dong. Oke. Jadi waktu si RNA polymerase ini lagi hovering, boleh? Seret, dia lagi jalan-jalan. Pas kena, kita mau kasih warna lain. Pas kena, jangan warna merah lagi ya. Apa ya bagusnya? Kuning? Oke deh. Kuning kan tadi kasih saran kuning kan? Ya. Oke, kena warna kuning, oke? Set. Nah, dia kan, dia kena warna kuning kan? Set. Nah, ini namanya start. Promotor region. Apa? Yang kuning itu apa ya? Promoter tadi, region. Oke. Kalau misalnya promotor itu, apakah promotor? Promotor itu biasanya orang yang mempromosikan sesuatu kan? Namanya promotor, betul? Iya. Kira-kira kalau misalnya orang yang lagi mau promosi, dia di belakang atau di depan? Di depan. Kalau kita lihat iklan-iklan YouTube, promosinya kira-kira paling mantap di mana? Di depan. Di depan kan paling mantap kan, biasanya mulai video tiba-tiba walaupun ada yang di tengah-tengah, tapi apakah paling mantap efektif kalau pertama, betul? Iya. Iya. Karena bisa aja kalau kita kasih dia punya iklan di tengah, dia nontonnya nggak sampai habis, betul nggak? Tapi kalau kita ada keinginan untuk nonton apa sih ini videonya, kita pasti akan nonton iklannya, betul nggak? Iya. Nah, makanya namanya promotor, promosi, promotor itu di depan atau di belakang? Depan. Depan. Nah, jadi ini kenapa kita jelasin ini, supaya kalian ngerti konsepnya, nggak usah ngafalin, nggak usah, walaupun kalian ngafalin, tapi kalian hafalnya itu karena ngerti gitu loh, bukan karena, harus ngafalin promoter region. Nggak, kalian ngerti, promotor, namanya promotor itu di depan, oke? Oke, bisa?
Ketika di promotor region ini, RNA polymerase dapat start signal. Oke? Boleh? Start signal. Iya, itu namanya. Start signal buat apa? Start signal untuk mulai unzip. Boleh? Jadi Gimana yang sih start tadi start signal? Gimana? Halo? Kita pindahin sedikit ya. Dia punya ini supaya ini. Halo? Apakah putus? Yang lain bisa dengar? Kak, Ya. bisa start Bisa. Oke. start signal itu yang dorong polymerase untuk unzip. Ya, yang mengasih tahu RNA polymerase ini loh, sehabis kamu dapat signal ini, langkah berikutnya kamu harus mulai unzip. Gimana? Oh, oke. Jadi ini kita mau misalnya gini ya, habis ini kita ke yang lain ya. Misalnya ini kita nggak pakai warna-warna dulu lah. Kita hari ini sampai kalian harus kuasai dulu start signal ya. Misalnya ini, di sini yang harus di-unzip, betul? Oke. Satu langkah sebelum dia unzip, ini namanya promotor region yang warna kuning. Oh, itu sebelum unzip ya, Cek? Ya, sebelum. Karena dapat signalnya sebelum dong, betul? Tadi aku salah gambarnya, oke? Jadi sebelum titik merah, nah di situ promotor region-nya. Baru waktu dia habis dapat start signal, langsung mulai di titik berikutnya yang warna putih ini, udah mulai apa? Dibuka. Gimana? Ya? Oke, kita sekarang Ronald dan Rachel. Silakan. Kak, mau nanya gimana cara nyari promoter region? Caranya nyari promoter region adalah tubuh yang kasih tandanya. Jadi tubuh sudah tentukan, sekarang waktunya untuk kopi jin rambut. Nah, langsung tubuh kasih ini promoter region-nya. Nah, gimana? Boleh? Berarti mulainya dari awal bingkai merah itu ya? Betul. Jadi promoter region-nya di luar bingkai merah karena bingkai merahnya harus mulai di-unzip kan? Iya, Kak. Nah, itu dia. Jadi semua promoter region-nya semuanya tergantung apa? Signal, namanya signal. Signal itu kan ada signal itu kayak tanda kan? Betul kan? Signal Ya, itu Kak. tanda kan? Jadi artinya signal itu adanya di saat dibutuhkan, betul nggak? Tapi kalau misalnya nggak dibutuhkan, apakah mau di-copy atau enggak? Enggak di-copy, Kak. Ya, itu dia. Jadi semuanya berdasarkan kebutuhan tubuh. Jadi waktu misalnya nih ya, misalnya ini waktunya, ini jin rambut ya, ini jin rambut. Ini kan RNA polymerase kan lagi ngapung-ngapung kan, dia ngapung-ngapung. Karena tubuh bilang, karena waktunya rambut kayaknya mau rontok nih, ya kan? Ketemu pas kena promoter region, dapat start signal. RNA polymerase artinya harus mulai apa? Unzip. Dia tahu. Ternyata tubuh mau saya ansip ini jin rambut nih. Kita tahu tugas kita di langkah berikutnya. Waktu dia masuk ke kotak, mulai dari awal kotak merah, dia udah mulai ansip di situ. Boleh? Gimana? Boleh? Boleh, Kak. Nah, itu dia. Nah, jadi waktu dia kena promoter region, oke? Dia dapat apa? Dia dapat apa dari promoter region? Jadi tempatnya itu
tempatnya itu adalah promoter region. Yang dia dapat adalah start signal. Gimana? Jadi waktu berarti dia, harus promotor. jadi tempat kuningnya namanya promoter region. Dan di tempat promoter region itu kalau RNA polymerase kena, dia dapat start signal. Jadi waktu dia melangkah selanjutnya setelah kena kotak merah, dia langsung buka kan? Terus dia buka yang ini juga. Sama-sama ya, nggak satu-satu karena gambarnya satu-satu. Oke, sampai situ kalian harus kuasai. Gimana? Sudah mengerti? Aca gimana? Ngerti Mica, tapi harus dikasih baik-baik lagi. Iya, harus diulang. Kalau enggak lupa tuh sayang. Mantap. Iya Mica. Nah, jadi kalau ada waktu lowong sebelum tidur, Aca review-review ya. Ya, Iya Mica. jangan izinkan setan punya ide-ide yang berkuasa toh, Aca. Iya Mica. Mantap. Itu dia, lebih baik review ya. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Mau tanya. Oke, silakan. Jadi itu tubuh bakal kasih apa promotor. Nah, promotor ini ngasih apa signal kan. Signal, ya. Nah, setelah dia kasih start signal itu baru RNA polymerase itu baru dia jalan ya. Ya, dia unzip. Jalannya Jadi dia beda. Kalau dia jalan-jalan tanpa dapat promoter region, dia buka atau enggak? enggak. Nah, tapi karena dia kena promoter region, dia ngerti, oh ini bagian yang harus saya buka, karena ini mau ada proses transcription, gimana? Oh, maksudnya itu dia tetap jalan-jalan. Terus kalau, oh ini depan ada kayak gini, terus dia langsung alisep gitu ya? Iya, jadi dia jalan ikutin arahnya, dia jalan-jalan di DNA, pas dia kena promoter region, nah di situ dia mulai unslip. Boleh? Oh, oke. Thank you. Jadi dia hanya buka tempat yang ada promoter region. Nah, itu dia. Oh, oke. Jadi kalau di situ nggak ada promoter region, dia mau buka nggak? Nggak buka. Jadi promoter region akan ditempatkan sesuai kebutuhan tubuh. Mau kopi yang mana, betul nggak? Yes. Nah, itu dia. Jadi bisa berbeda-beda. Tergantung apa yang tubuh butuhkan. Itu aja. Tubuh udah otomatis tahu ini semua. Kita aja yang pusing ya kan, mikirin, aduh kok dahsyat banget sih tubuh kita, gimana? Gimana? Apakah kalian setelah belajar ini jadi lihat dahsyat banget tubuh kita? Gimana Ronald, Rachel, KD, Delano, Cika, Ian? Bisa lihat itu? Mary Bell, bisa lihat? Iya Kak, banget Kak. Aduh, dahsyat banget. Gimana kalau kalian harus mikirin ini semua? Rambut kayaknya mulai rontok. Promoter region ke sini. Ini kita bagian kita punya kulit udah mulai keriput, udah mulai harus diganti. Oke, jangan lupa ya. Apakah pusing itu kita ngontrol itu semua? Apakah tubuh kita terstruktur nggak? Iya, Cek. Aduh, artinya apakah kita bisa hidup juga sesuai dengan terstruktur, sesuai firman Tuhan? Jangan anggap remeh, jangan bilang nggak bisa, sulit. Gimana sulit kalau DNA kita bisa bikin semua ini, betul nggak? Kita aja yang belajar berhari-hari, ini kalau tubuh bilang, ini kecil, betul nggak? Kita belajar tanya, gimana, ulang, boleh ya? Kita belajarnya kayak gitu, tubuh bagi tubuh. Kecil ini, betul nggak? Gimana? Iya, Cek. Itu dia, artinya bisa nggak kita? Bisa. Kitanya aja yang nggak biasa, gimana? Kitanya aja yang nggak biasa, dan kita nggak percaya Tuhan, nggak percaya kuasa Tuhan. Apakah tubuh bisa lakukan ini semua karena pakai kuasanya siapa? Tuhan. Artinya kalau kita bergantung sama Tuhan, kita bisa nggak menurut apa kata Tuhan? Bisa. Kita bisa tinggalkan hal-hal dunia. Kita bisa tinggalkan semua bau-bau dunia, musik-musik dunia, game-game dunia. Bisa. Belajarlah dari DNA. Oke? Bisa semuanya?
Bisa, C. Itu dia. Bisa. Jadi, kalau polanya DNA, ini cuplikan-cuplikan ya. Kalau cara kerjanya DNA udah mantap begini, kalau dulu Adam dan Hawa mantap menurut firman Tuhan, apakah ada yang coba untuk ganti-ganti polanya? Ada nggak yang coba ganti-ganti polanya? Enggak. Masa enggak sih? Ayolah. Ada. Ada, siapa namanya? Setan. Setan. Kamu makan, kamu nggak mati kok. Betul nggak? Nggak bener-bener mati. Nggak mati kok. Betul? Itu dia. Ya. Ya kan? Kamu kalau menikmati hal-hal dunia nggak mati kok. Tapi apakah mati? Mati. Mati. Nggak ada pelanggaran yang nggak akan membawa maut. Ingat itu. Iya. Oke? Jadi jangan sepelekan, cuman ini kok. Jangan. Make sure benar-benar. Setiap pelanggaran kebohongan kecil, sekalipun maut hasilnya. Kita kibulin mama kita, papa kita, semua maut hasilnya. Yesus yang dipakukan di kayu salib, betul nggak? Yang kita belajar Iya, sanctuary. Kak. Belum lanjut Iya, kan Kak. kita? Itu dia. Jadi make sure jadi anak-anak yang jujur. Jangan bohong-bohong, jangan kalau bahasainnya bato-bato, jangan tipu orang tua kita. Kalau kita Batowo itu apa? bato itu badusta-dusta gitu kan Aca ya? Tanya Aca dulu. Betul ya Aca, batowo itu dusta ya? Iya, Micia. Jadi jangan bohong dengan orang tua kita, harus jujur. Karena kalau kita punya roh pembohong, bapak kita bapak pendusta atau bapak kebenaran? Bapak kebenaran. Kalau kita berdusta, masa bapak kita kebenaran, Iren sayang? Enggak. Bapak berbohong. Berbohong sayang. Bapak pendusta. Itu John 8:44, colong catat. Kalau kita suka bohong, bapak kita bapak pendusta. Boleh? Anak-anak muda suka berhayal. Jangan berhayal-berhayal. Kadang-kadang suka cerita sesuatu yang nggak ada, tapi dibikin ada. Betul nggak? Itu emang ada ayatnya. John Betul, 8:44. Yohanes 8:4. Pendusta, bapak pembohong. Kalau daydreaming itu ada di Roh Nubuat. Kenapa Kakak Geidi bisa ngomong kayak gitu? Karena Kak Geidi juga pernah muda yang seumuran kalian ya. Oke? Kak. Oke, jadi kita pernah semuanya. Tapi waktu kita bikin semua itu nggak ada yang ngingetin. Dan kalian sekarang bikin begitu dengan pengalaman masa lalu Kak Geidi yang salah-salah. Dan Kak Geidi ditegurnya udah umur 20 lebih baru ditegur. Kalian yang masih umur kecil-kecil berubahlah secepat-cepatnya supaya lebih cepat, lebih baik. Pak. Amin. Amin. Gimana? Jadi kayak ngehalu itu nggak boleh. Jangan. Oke? Lebih baik belajar firman Tuhan. Boleh? Daripada ngehalu gitu. Aduh, aku mau punya laki-laki yang ganteng. Aduh, kita punya cewek gini, ngehalu gitu kan? Betul Aca? Kok ketawa Aca Iya, Micia. Aduh, aku mau jadi orang kaya, punya ini. Aduh, enak ya kalau aku jadi dia, gitu kan? Aduh. Mici pernah muda lah, Aca. Betul kan? Iya. Makanya kenapa kita harus hormat orang tua? Karena orang tua pernah jadi kita nggak pernah jadi orang tua. Betul nggak, Aca? Itu dia. Makanya harus hormat, harus sopan, harus sayang, harus jujur sama mereka. Karena pengalaman mereka bisa tolong kita. Gimana? Iya, Kak. Itu dia. Makanya kita harus ngomong sama orang tua kita.
ini jujur, terbuka, gitu kan? Itu dia. Iya. Supaya ditolong, betul Aca? Jadi harus jujur Aca sama Mice-nya. Jujur, Mice. Nah, walaupun salah, jujur mau ditolong, bukan mau dimarah-marah itu. Iya. Nah, mantap Aca, itu dia. Ya, mantap. Jadi kakak doakan kalian menang dari semua itu, karena kita tahu itu pergumulan anak muda. Oke? Ya, aduh, ya gitu. Itu kita banget itu kalau mau dibilang. Ya, semua itu yang kita bilang adalah pengalaman kita sendiri, makanya kita tahu. Ya, oke? Tapi kita bisa berubah semua kalau kita bergantung. Kita tahu tujuan kita di surga, nggak ada itu semua. Kita mau tinggalkan. Tolong Tuhan. Apakah Tuhan nggak mau tolong? Kalau Tuhan tolong DNA kayak gini semua mantap-mantap. Ada pernah nggak yang gundul selama 3 minggu? Waduh. Ya, itu tubuhnya ada masalah. Misalnya, kenapa ya kok tiba-tiba aku gondol separuh? Oh, sorry, aku lupa kopi. Pernah gitu? Ya kita lah yang muda-muda, jangan yang anggap yang udah tua yang botak separuh ya. Itu enggak ini, itu udah ada ini ya. Sistem kerja tubuhnya udah, kita lah yang muda-muda. Atau enggak misalnya tiba-tiba hari ini, loh kok rambutku separuh warnanya kuning? Pernah gitu? Waduh. Terus besok tiba-tiba hitam lagi. Oh sorry aku lupa ya. Pernah gitu? Enggak. Kan? Kita bilang ke DNA di dalam, DNA jangan lupa dong, itu rambutku kuning bukan rambutku hitam bukan kuning. Nggak pernah kan ada yang gitu? Enggak sih. Itu dia. Itu kenapa? Kuasa Tuhan semuanya. Jadi jangan sepelekan kuasa Tuhan. Belum kita belajar jantung, belum kita belajar paru-paru, makin kita bilang, bisa kok menurut ini, bisa kok kita tinggalkan ini, bisa kok nggak lakukan, bisa kok kita nggak bohong-bohong, bisa kok kita jadi anak yang jujur. Karena semua, kalau kita melihat tubuh kita, semuanya yang dahsyat-dahsyat, semuanya kuasa siapa? Tuhan. Itu dia. Oke. Kaidi nggak pernah gitu ya? Aku pernah Kak, rambutnya hampir botak. Oh gitu ya. Waduh. Iya, tapi tumbuh lagi kan ya Kaidi? Iya Kak. Oke, jadi biasanya kalau rontok karena ada sesuatu yang membuat rontok, tapi tubuh selalu berusaha untuk regenerasi gitu. Jadi ya selalu tumbuh lagi ya. Biasanya dulu Kak Gedi juga waktu itu sakit itu, waduh rontok rambutnya. Tapi tumbuh lagi. Tapi nggak pernah kan tubuh misalnya, hari ini kita kulitnya warna hitam kayak orang Afrika, besok kayak orang Cina. Nggak pernah kan? Nggak pernah, karena tubuh selalu setia lakukan tugasnya, ya kan? Manusianya aja yang ini kan, yang kita mau kulitnya lebih putih lagi, betul nggak? Padahal Tuhan udah ciptakan sesuai dengan kita punya kebutuhan, betul? Iya. Yang putih mau agak coklat, yang coklat mau agak putih. Gimana? Nah, itu. Itunya, ya. Jadi kalau tujuan kita ke surga, kita nggak akan capek-capek mau keinginan-keinginan yang sementara itu, betul? Iya. Itu dia. Kita maunya, ke surga. Kita mau pengennya belajar aja. Belajar hidupkan. Yang kita tahu benar, kita bikin. Itu aja. Oke? Iya. Kalau kita motifnya begitu, kita jujur, kita mau ditegur, kita mau diingatkan, kita akan sampai kerajaan surga. Boleh? Walaupun kalau ditegur nggak enak ya, nggak enak kan ditegur. Amin. Tapi kita tahu loh, maka kalau bedanya anak-anak sama orang tua, kalau ditegur itu enak negur anak-anak. Walaupun anak-anak kadang-kadang ada ininya ya, tapi anak-anak lebih rendah hati. Tapi ada anak-anak yang udah mulai sombong karena diajar orang tuanya, dapat contoh di sekitarnya kayak gitu. Tapi kebanyakan anak-anak yang baik kecil-kecil lah. Apakah kalau ditegur dia mau mempertahankan atau dia maaf mama, betul nggak? Betul sih. Ya, Nah, itu dia. gitu, Kak. Makanya apakah yang empunya kerajaan surga Tuhan bilang apa? Mana? Apa?
Siapa yang empunya kerajaan surga? Anak-anak, betul nggak? Apakah anak-anak habis berantem tiba-tiba pelukan lagi? Iya. Iya. Kalau anak-anaknya berantem hari ini, misalnya jam 4 anak-anaknya berantem, orang tuanya datang, anakmu sih, anakmu ini, enggak, anakmu, gitu kan? Jam 5 anaknya udah main-main, orang tuanya 1 bulan diem-dieman, gimana? Itu enggak? Itulah anak-anak polos, makanya jadilah kayak anak-anak, bukan anak-anak yang ini ya, maksudnya anak-anak roh anak-anak itu benar-benar pemaaf, betul nggak? Benar-benar pikirnya sederhana, nggak ada yang mau dipertahankan, betul nggak? Itu dia. Dia belum tahu. Iya, Cik. Itu dia. Kalau anak-anak dilatih, dididik benar-benar, ya. Jadi begitulah dia. Jadi walaupun dia udah tua pun nanti sikapnya juga kayak anak-anak, rendah hati, itu semua. Tapi banyak orang tua yang udah sangat egoisnya, udah sangat benar-benar nggak mendidik anak-anaknya sesuai firman Tuhan. Akhirnya walaupun 5 tahun sikapnya udah kayak orang dewasa, nggak mau memaafkan. Dia ingat terus kalau salah, gimana? Itu sudah ada sih kayak gitu. Ya. Itu karena pendidikan orang tuanya dididik salah, dia didik anaknya salah, turun menurun, betul? Harus dipecahkan dia punya rantai kesalahan itu dengan firman Tuhan. Cuman firman Tuhan saja yang bisa. Ya, boleh gitu semua? Iya, Kak. Oke, itulah pelajaran DNA dan sedikit aplikasi spiritualnya, oke? Semoga semua terberkati, pasti terberkati dengan firman Tuhan ya, yang lapar dan haus. Oke, Maribel ada angkat tangan? Lalu yang itu yang di bawah, gambar yang di bawah itu tidak dilanjutkan lagi. Ini, nanti minggu depan ya. Yang penting kita ngerti RNA yang promotor region ya, Maribel. Oke. Nanti minggu depan lagi ya. Sebenarnya ini ada lanjutannya, tapi kita start di sini ya. Nanti ini ada kata-katanya semua, apa panjang lah. Tapi yang penting kalian udah ngerti ini harus lewat apa dulu? Promotor region. Itu dia. Oke, kalau gitu semangat ya semua. Jadi anak-anak yang jujur, betul? Jangan cinta dunia. Jangan dengar-dengar musik dunia. Harus bisa nggak main game. Apalagi, jaga untuk makan makanan yang terbaik, yang bisa kalian makan. Tinggalkan makanan-makanan yang nggak bisa dimakan di Eden. Kalau di surga masih bisa bunuh ikan, kalian bisa makan ikan sekarang. Tapi karena di surga sudah nggak ada pembunuhan, kalian harus belajar untuk tinggalkan semuanya itu. Boleh? Boleh, C. Itu dia. Kalau misalnya di surga masih bisa bunuh ayam, makan saja ayam di dunia sekarang. Tapi karena di surga, apakah ada yang bisa, ayo kita buru ayam dulu, kita mau masak ayam panggang, betul gitu? Tidak, Kak. Enggak lah, masa di surga masih ada kematian? Enggak lah. Betul? Enggak ada. Enggak ada kematian. Artinya ayam-ayam main-main, kekal sama kayak kita, hidup kekal. Betul? Sahabat. Betul kan? Itu ya. Sesama hewan aja nanti enggak ada yang makan. Kita mau makan hewan di surga. Nggak mungkin. Jadi kita tinggalkan semua dengan kuasa siapa? Tuhan. Pasti bisa. Betul? Semua rasa-rasa kenikmatan, aduh enak itu, enak ini, itu tipuan si iblis, penipu, pendusta itu semua, oke? Minta Tuhan, saya mau dihapuskan semua tipuan-tipuan rasa, biar saya punya rasa dan nikmat surga, yang dimana saya akan tinggal selama-lamanya. Kecuali kalian mau, saya mau lebih pilih sementara lah tinggal di dunia, ya udah silakan nikmati semua itu. Dan yang Kak Gedi mau bilang, kalian punya belajar firman Tuhan, sia-sia kalau kalian masih lanjutkan itu. Tapi kalau kalian punya tujuan kekekalan, kalian akan punya
pilihan-pilihan hidup yang akan membantu kalian untuk hidup di kekekalan. Bisa ngerti gitu, Ronald, Rachel, Redelano, Chika, Manda, bisa semua? Merida, Yan, Hani? Bisa, Ce. Semangat ya. Apapun Bisa, Kak. pergumulan kalian, kakak tahu kalian ada pergumulan sebagai anak muda. Kak Gedi pun ada pergumulan. Sampai sekarang pun ada pergumulan untuk dimenangkan. Tapi kita bisa. Oke? Bisa semuanya? Oke, mantap semuanya. Gimana Mary Bell, Aca, bisa? Oke, puji Tuhan. Kalau gitu kita akan berdoa semuanya. Kita akan minta kesediaan dari Hani untuk berdoa. Thank you, Hani. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Bapa terkasih-Mu pada hari ini Engkau telah menyertai kami Bapa sepanjang hari hingga pada sore ini. Bapa pada sore ini Bapa terima kasih Engkau telah menuntun Cici Gedi yang sudah mengajarkan kami Bapa tentang tubuh kita yang sangat luar biasa hebatnya. Terima kasih Bapa Engkau telah menciptakan tubuh kami dengan sempurna Bapa. Terima kasih Bapa dan kami akan lanjut beristirahat Bapa pada malam ini Bapa. Tolong Bapa kiranya Engkau menjaga kami Bapa tetapi hanya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Nah, doa dan permohonan kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Ani. Oke, thank you semuanya. Dadah.